Oke, nama saya Jeffrey. Saya ini owner dan juga pendiri dari Mardika Coffee Roastery. Oke, jadi lokasi kita saat ini di Sentul untuk production-nya, dan juga kita ada outlet, cafe kedai lah, kedai kecil, ada dimulai di Pasar Bersih, dan juga kita ada di Bina Marga saat ini. Dan Mardika sendiri mulai di tahun, sebenarnya disengajain sih, karena nama Mardika itu kan dari kata merdeka ya. Jadi kita start itu di 17 Agustus 2019 untuk kedai pertama yang kecil di Pasar Bersih itu. Roastery-nya sebenarnya mulai dari sebelum itu, cuman awal mulanya karena ya kita pikir kita perlu promote nih brandnya karena masih pemain baru untuk di roastery. Jadi kita mulai brewing di sana, orang bisa cobain produk kita. Dimulai dari kedai cuman ukuran 2x3 meter persegi ya di Pasar Bersih Sentul. Lalu kita mulai expand, kita buka cabang kedua di Bina Marga Pajajaran, dan juga sebenarnya pernah buka di Ayon Sentul, walaupun agak sedikit trouble ya karena lagi COVID, lagi pandemi. Sisanya kita lebih banyak supplying Horeca, dan juga sekarang mulai masuk ke GT. GT yaitu pasar tradisional ya. Jadi kita mulai masuk sana karena memang background awalnya keluarga saya punya toko kelontongan dan rokok, dan saya pun nerusin itu sebenarnya 9 tahun yang lalu. Fokusnya dulu di toko, ngembangin usaha keluarga. Ketika udah mulai berkembang, bisa disistemin, ya saya mulai pursue my personal interest, yaitu kopi. Dan saya mulai Mardika setelah belajar kopi selama kurang lebih itu sebelum saya pas mulai 5 tahun ya. Saya mulai belajar dulu di Pusat Penelitian Kopi Kakao, Jember. Nekat aja, nggak tahu dari mana, searching, go for it, masuk sana sendiri. Selama 1 minggu saya di Jember. Nah, di situ saya jatuh cinta sama kopi, karena tadinya saya hanya mau bikin kopi renceng yang berhubungan sama bisnis keluarga. Tapi di situ saya mengenal specialty coffee, yang ternyata kopi itu bisa rasanya macam-macam, bisa jadi apel, bisa jadi citrus, dan lain-lain. Yang menarik menurut saya bisa berry, yang dimana saya dulu suka sekali sama wine ya, dari zaman masa sekolah di Amerika. Jadi ke-translate-nya, tertuangnya di coffee. Kita Mardika Coffee and Roastery ini sebenarnya espresso bar awalnya. Jadi kita hanya mau bikin tempat di mana customer bisa minum espresso kayak di Italy. Jadi small espresso, neighborhood espresso, yang dimana orang bisa interact, get to know baristanya, get to know the coffees. And not only espresso, kita waktu itu juga explore manual brew di situ. Karena memang kita mau nunjulin banget nih, kopi Indonesia nih macem-macem banget. Dari pasca panen, dari flavor profile-nya itu dari beragam pulau yang punya iklim masing-masing, itu sangat menarik buat saya. Jadi kopinya nggak sama ya, kopi Jawa, Sumatera, Flores itu distinct, berbeda. Papua itu beda, Toraja itu beda. Karena dari kepulauan, pasca panen, dan iklimnya ya. Itu yang berbeda-beda. Nah, saya mau nge-highlight cerita itu karena itu menarik buat saya, sangat menarik. Jadi kita mau itu ada education proses, walaupun dengan tempat kecil, modal seadanya. Ya, jadi kita pengen tetap ada edukasi seperti itulah untuk penikmat-penikmat kopi Mardika ya. Jadi, dan saya banyak juga fokusnya untuk ngejalin hubungan langsung, kita direct sourcing jadinya. Saya rasa Mardika itu, if not all, itu 90% kita directly source ke pemilik perkebunan, koperasi-koperasi dari berbagai daerah ya, maupun kelompok tani kecil ataupun dia pribadi pun kita berhubungan langsung. Karena saya suka ada interaksi hubungan jangka panjang sama mitra-mitra saya, dan dimana kita bisa saling sharing. Saya mungkin lebih paham dari sisi pasca panen maupun QC, karena saya Q grader juga, Q grader Arabica. Dan saya juga belajar kopi yang lumayan sampai kemana-mana, mulai dari Jember, Bandung, Jakarta, sampai ke Virginia. Saya belajar di bawah Todd Arnett yang bikin actually kurikulumnya Q.
dia yang bikin. Jadi saya belajar under dia waktu saya ke Virginia lagi, setelah lepas dari sekolah ya. Jadi saya kembali lagi ke Virginia khusus untuk itu, untuk belajar gimana caranya standar barista maupun bikin roastery ataupun cup tasting yang benar. Nah, saya sharing hal-hal itu ke teman-teman di sisi yang perkebunan, karena kalau untuk nanam mereka jago-jago lah, tapi kalau pasca panen mungkin perlu edukasi sedikit yang dimana bisa saling bantu ya. Jadi saling edukasi, dan saya pun bisa dapat source yang lebih bagus, yang kualitasnya saya bisa make sure deliver lah bagus hasilnya. Dan jadi ada hubungan jangka panjang, bukan sebatas jual beli di situ. Bestsellernya Mardika ini for now tetap kopi susu aren ya. Itu banyak banget yang suka, dan kita juga lumayan kenceng di sisi manual brew dan juga drips ya. Kita bikin drips yang dimana bisa nonjolin beragam kopi-kopi Indonesia di situ. Tapi memang most people tetap suka espresso based drink, yaitu kopi susu aren. Tapi yang signature drink kita itu sea salt vanilla latte. Itu saya buat inspired dari pas lagi saya dulu sekolah di Amerika. Saya dulu di San Diego, sering ke LA itu minum ada namanya sea salt coffee. Nah, saya coba bikin lah yang ngingetin taste-nya mirip sama situ, dan ternyata orang suka ya. Jadi itu salah satu bestseller kita di Mardika Coffee. Jadi pilihan probat pertama saya interestingly bukan yang di sini. Ini kan mesin 1 kilo saya. Saya beli langsung yang ini, 25 kilo. Jadi saya kenapa beli langsung 25 sebelum yang 1 kilo? Karena saya pikir dulu ya udahlah, saya mau beli buat yang production yang oke ya, yang bagus. Modal juga ada tapi nggak banyak-banyak banget gitu loh, kantongnya kan terbatas. Jadi ya udah, saya pikir udahlah mesin production harus bagus. Tapi pas lagi jalan saya juga ngerasa waduh, saya perlu nih untuk sample roasting ataupun kayak production yang kecil ya untuk kopi-kopi yang specialty lah. Karena terus terang pas lagi awal mulai volumenya kan belum besar. Jadi saya beli yang 1 kilo dengan ya untung ada rezeki lah waktu itu. Jadi saya beli juga yang 1 kilo. Dan kenapa probat? Logika saya simpel waktu itu. Saya walaupun udah belajar kopi cukup intens ya, karena saya hobi juga, saya seneng. Saya belajarin kemana-mana, belajarin bukunya juga. Tapi saya realize kopi ini craft, jadi seni ya, dimana kita harus practice. Kita perlu waktu untuk bisa master our craft. Nah, saya sebagai roaster tuh masih mentah lah. Dulu saya pakai mesin mesin kecil banget yang pakai listrik doang, itu yang asal goreng 100 gram. Saya beli online. Itu kan beda ya dengan kita production, itu skillnya beda. Memang itu a good introduction, tapi beda banget. Nah, saya realize pas lagi waktu itu, wah, skill saya belum nyampe nih, skill saya masih cupu banget buat sebagai roaster, lagi awal-awal mulai. Nyelamatin mesin aja masih kagok gitu loh, katakannya. Nah, saya pikir kalau mesinnya bermasalah juga, yang dimana skill saya nggak nyampe, wah hancur saya. Nggak bisa improve on my skill gitu. Jadi bingung kan, yang salah mesin apa gua nih. Nah, itu saya sempat bingung gitu. Nah, saya nggak mau ambil pusing kayak gitu, saya beli probat. Karena kalau sampai roastingannya yang gagal atau kayak kurang sempurna, itu salahnya gua, yang dimana skill gue yang harus naik. Mesinnya udah pasti benar, karena kan ini best standardnya ya. Untuk mesin saya rasa the best inilah so far. Saya udah coba macam-macam juga sih. Saya mulai waktu itu proses interest sampai closing 1 tahun nih saya nih. Kita deal itu di 2018 akhir ya. Baru datang seingat saya 2019 Juli. Yang 25 kilo ya. Nah, yang 1 kilo nggak lama, kurang lebih within the same time lah. Karena ini kan saya ordernya lebih kayak mendekati lah 1 bulan sebelum kalau nggak salah waktu itu. Jadi dekat-dekatan datang barengan ini mesin dua-duanya. Kita mulai pakai aktif, mulai roasting sebenarnya ya di Agustus sih, yang waktu itu saya bilang. Jadi sebelum mulai kedai ya coba-coba goreng-goreng dulu lah, gagal-gagal berapa batch kan gitu pas lagi Agustus 2019. Akhirnya di 17 saya buka kedai, nah itu kita baru mulai serving our coffee di brew gitu loh.
yang dimana tadinya dulu saya suka kasih gratis-gratis, nah sekarang mulailah jualan ya. Kan dulu kasih cicip dulu lah ke orang gratis, free-free gitulah. Jadi mungkin perbandingannya agak susah kalau sebelum sesudah, karena saya dulu pakai mesin yang bukan profesional. Dulu belinya kan yang cuma 20 jutaan ya, berapa itu, yang murah lah 150 gram, tabletop roaster kecil, pakai listrik. Nah dulu yang saya notice teknologinya kan mungkin beda ya sama yang listrik-listrik sekarang ya. Kalau zaman dulu itu listriknya kurang agile ya, jadi panasnya tuh susah gitu loh, kayak kita nggak bisa terlalu kontrol ya. Kalau dia udah panas banget. Mau diturunin nggak turun-turun karena bahannya juga dari kaleng sih, kalau yang itu bukan dari cast iron atau apa ya. Nah ketika saya pakai Probat ya hasil roasting saya lebih konsisten sih. Dan yang saya bilang tadi, kalau misalkan belang-belang ataupun ada yang aneh-aneh lah, yang defect roasting, ya berarti skillnya yang harus naik lah. Gampang aja sih, mesinnya sih nggak mungkin salah ya di situ. Ya, saya udah cobain mesin beragam ya sebelum coba. Pas lagi saya di Amrik, saya malah kebetulan nyobain juga mesin-mesin buatan sana tuh. Buatan Amrik juga saya cobain. Ada yang beragam teknologi juga ya. Jadi udah kenyang lah nyobain dari mesin paling basic yang cuman ya katakan pemanasnya aja listrik, terus muter-muter kaleng gitu doang udah. Terus nyobain mesin lokalan yang pakai gas tapi bahannya kaleng juga udah, bahannya cast iron udah. Beragam deh, gue udah cobain semua mesin-mesin tuh, udah kenyang deh. Dari yang lokal, luar, yang di Amrik doang yang dijual juga gue cobain, yang pakai pemanasannya macam-macam, airflow, infrared lah, itu udah saya cobain semua. Karena kan ya waktu itu terus terang pas lagi invest sini mau seriusin, saya juga hati-hati karena ya terus terang uangnya segitu-segitunya nih pas lagi waktu mulai kan, gue bisa gawat kalau gagal. Jadi ya udahlah, nggak boleh gagal. Saya coba belajar, study, cobain yang mana-mana dulu sebelum akhirnya milih Probat, dan so far nggak kecewa. Kelebihan dari Probat yang udah pasti konsisten ya, roastingan oke lah. Let's say kalau roastingan pertama mungkin memang harus ada adjustment karena kan baru habis manasin ya. Karena saya terus terang ngirit gas juga, saya nggak terlalu suka manasin terlalu lama-lama gitu loh sebelum mulai roasting. Jadi kalau di saya, ya saya udah bisa adjust lah. First batch sama second batch, ada adjustmentnya saya udah ngerti, karena udah kepegang mesinnya. Tapi kalau udah dari kedua sampai seterusnya, mau bikin sampai 20 batch, 30 batch, itu sama aja, nggak ada problem, semuanya aman gitu loh. Apalagi kan kalau sampai ada problem pun, after sales-nya bagus banget ya. Jadi tinggal kontak timnya, ini solid banget, langsung di support. Kadang ya ada lah ya namanya, apalagi kalau kita baru belajar gitu kan, adalah nanti problem-problem kecil ya yang mungkin sebenarnya bisa jadi salah setting pas lagi instalasi ataupun dari kitanya yang salah pakai gitu loh. Ya itu nanti diajarin, bisa disupport online via WA bisa, terus juga bisa ini dia datang gitu loh, dan itu fast response, lu nggak akan ditinggalin kayak mesinnya gimana nih sampai nggak ada sampai hari-harian, malah biasanya besok pun bisa langsung didatengin. Jadi after sales-nya solid banget. Itu sih benefitnya nomor satu, itu kita reliable ya, punya mesin roasting kan nggak mungkin punya banyak-banyak ya, yang seukuran sama itu jarang lah. Saya rasa mayoritas ya kayak saya punyanya satu yang main production, satu lagi yang kecil. Nggak mungkin kita roasting pakai yang kecil nih 100 kilo, 200 kilo bisa aduh itu sih nggak mungkin lah. Terlalu berat, capek, lama. Jadi ketika mesin ini rusak yang besar, ya kita perlu cepat dan itu di-deliver gitu loh, jadi aman lah. Ya kalau maintenance tinggal bilang aja kalau ada problem, kayak kemarin saya sempat ada problem kecil, langsung dibenerin gitu loh, no problem. Kalau maintenance-nya yang dari sisi saya itu minim banget ya, kita cuman yang penting bersihin mesinnya ya, yang kelihatan kita bersihin lah. Udah gitu ya intinya yang kelihatan tuh yang touch sama products ya, itu kita bersihin doang, dan juga kita kasih grease doang, udah itu doang, nggak ada repot-repot ya. Jangan lupa bagian yang shaft collector selalu itu
bersihin, karena itu yang mungkin bisa bikin mampet, bisa bikin kebakaran ya, itu kan yang mesti dihati-hati di sana aja. Kalau di Mardika kita roasting pasti seminggu itu minimal sekali ya, 1 hari full kita roasting atau 2 hari lah, kadang kalau lagi ramai banget 3 hari, tapi masih terus terang saya juga lagi benerin penjualannya saat ini, jadi belum everyday. Saya ajak langsung kalian silahkan cobain produk-produk kita di Mardika Coffee. Itu roastingan dengan mesin terbaik ya, mesin Jerman Probat, dan juga dari hasil petani yang terbaik juga, yang mereka benar-benar passionate about this product. So we want to tell Indonesian coffee story yang sebaik-baiknya. Jadi bukan berarti kopi mahal kok, kopi rencengnya pun yang kopi murah itu semua dibikin pakai passion. Ya, dari passionate people yang build the machine, passionate people yang grow the coffees and process the coffees, dan kita yang sangat passionate untuk nge-roastnya as perfect as we can. Jadi saya invite kalian untuk come to Mardika dan juga ke Probat Indonesia. Jangan lupa follow Mardika Kopi dan juga Probat Indonesia untuk lebih tahu tentang roasting. So, bye!